Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya jualan secara cash. Nah teman-teman, untuk banyak sekali UMKM khususnya usaha-usaha kecil itu mengalami macet di dalam bisnis, di dalam usaha. Kenapa mengalami macet? Karena ternyata mereka nggak pegang duit. Mereka banyak rata-rata usaha-usaha kecil itu mereka rata-rata karena usaha baru berjalan, mereka berusaha agar produknya diterima di pasar. Mereka menggunakan sistem konsinyasi sehingga produk-produknya dititip-titipkan kepada toko-toko ataupun kepada reseller-reseller yang nanti kalau laku dikembalikan, kalau laku dibayar, kalau nggak laku dikembalikan. Nah ini adalah salah satu strategi yang paling umum dipakai oleh para pengusaha-pengusaha pemula itu ya. Jadi karena khawatir produknya nggak laku, akhirnya atau khawatir produknya itu nggak bisa keluar diterima pasar, akhirnya dikonsinyasikan. Sehingga titipkan toko, atau kasihkan agen, kasihkan reseller dan lain sebagainya, sehingga akhirnya banyak hutang yang macet itu ya. Akhirnya piutang di mana-mana. Akhirnya piutang di mana-mana. Nah, persoalannya adalah kenapa kita harus menghindari itu, khususnya adalah untuk pengusaha pemula. Ini peringatan besar buat pengusaha pemula, apalagi yang modalnya cekak gitu ya. Wong yang modalnya besar saja usahakan hindari konsinyasi, apalagi yang modalnya cekak gitu. Kenapa kita perlu jual itu secara cash? Ini yang pertama, alasan pertama teman-teman, perhatikan. Alasan pertama kenapa kita harus jual cash, karena kita untuk membiayai operasional kita harus pakai duit cash. Contoh, membayar karyawan, membayar listrik, membayar bahan baku dan lain sebagainya, kita harus pakai duit cash. Sementara kalau produk kita dikonsinyasikan, diutang-utangin kemana-mana, akhirnya banyak yang macet, yang penjualannya lama, penjualannya lambat, atau bahkan sampai expired. Kalau itu memang ada expirednya, kita harus menanggung banyak kerugian. Atau sudah terjual tapi duitnya kepake sama yang sama yang kita konsinyasikan misalkan. Nah ini akan menjadi problem bagi kita, sehingga ketika walaupun kelihatannya usahanya jalan, produknya habis, omsetnya tinggi karena omset hasil konsinyasi, tapi owner atau pemilik usaha nggak punya duit cash itu ya. Sehingga ketika dia itu mau bayar karyawan bingung, mau bayar mau bayar bahan baku bingung, mau bayar listrik bingung. Ini persoalannya adalah karena pengusaha nggak pegang duit cash. Maka teman-teman, saya sangat tidak menyarankan kepada pengusaha pemula, kepada teman-teman yang baru awal-awal terjun di dunia usaha, kok langsung mainnya konsinyasi. Jualah secara cash. Ini yang alasan yang pertama. Karena kita membiayai biaya operasional adalah harus dengan cash. Ini yang pertama. Alasan yang kedua teman-teman, selain karena kita membutuhkan cash untuk biaya operasional, yang kedua adalah kita membutuhkan kecepatan di dalam cash flow. Kita butuh kecepatan, walaupun misalkan dikonsinyasikan untungnya lebih banyak, kelihatannya di dalam kertas profitnya tinggi, ternyata kenyataannya cuma keuntungan di dalam kertas. Keuntungan di dalam kertas, kenyataannya di lapangan banyak yang duit macet, banyak yang penjualannya lama, banyak yang akhirnya barang kembali dan lain sebagainya. Nah ini adalah problem bagi teman-teman yang mainnya masih konsinyasi. Maka saya sarankan kepada teman-teman semua, lebih baik cari kecepatan cash flow-nya, sehingga bagaimana produk itu mengalirnya cepat, bukan untungnya banyak tapi mengalirnya cepat. Ini utamanya untuk pemula ya. Untuk pemula bagaimana alirannya cepat dulu gitu ya. Jadi kecepatan aliran dana ini atau distribusi produk ini cepat, cash flow-nya cepat mengalirnya.
Ini yang paling penting untuk keberlangsungan bisnis atau usaha. Ini teman-teman, jadi harus dipahami betul ya. Jadi harus dipahami betul, jangan sampai kita karena akhirnya malah justru nggak pegang duit cash sehingga nantinya kita bermasalah. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga apa? Alasan yang ketiga teman-teman, sekarang kondisi ekonomi secara umum sedang kesulitan. Di mana-mana sulit. Ini di mana-mana enggak cuma. Jadi kalau teman-teman merasa kok sekarang usaha susah, enggak usah khawatir, itu temennya banyak di mana-mana lagi mengalami gitu ya. Ya mungkin di beberapa aspek bisnis ada yang mungkin lagi gampang-gampangnya, itu pasti ada. Karena setiap ada yang untung, ada yang rugi, kan gitu. Ini sederhananya begitu. Nah, jadi begini teman-teman. Ketika kita itu di dalam kondisi usaha yang seperti ini, kita itu harus mulai berpikir tentang produk-produk yang fast moving saja. Jadi kalau teman-teman punya beberapa produk gitu ya, saya sarankan teman-teman pilih produk yang fast moving gitu. Jadi mana yang produk itu yang lebih cepat untuk keluar sehingga cash flow-nya nggak macet gitu. Jadi karena kalau kita misalkan stok produk yang jarang, ya kadang-kadang ada orang nanya sih kadang-kadang, nah, tetapi kita stok produknya ini mengandung resiko ada dana cash yang akhirnya menjadi produk yang di situ akhirnya posisinya mengendap. Nah, maka teman-teman saya sarankan di dalam kondisi bisnis, di dalam kondisi usaha yang sedang seperti ini, sedang tidak menentu seperti ini ya, sedang kesulitan, maka usahakan teman-teman supaya teman-teman supaya mengutamakan produk-produk fast moving. Paling tidak alokasikan 80% adalah untuk produk-produk fast moving. Ini jadi produk-produk best seller itu yang kita tingkatkan stoknya. Tujuannya apa? Tujuannya agar cash flow-nya lancar. Ini ya. Jadi teman-teman, juallah secara cash, untung dikit nggak apa-apa. Ini, jadi untung dikit nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Jadi kalau untung dikit misalkan kalau dikonsinyasikan bisa untung misalkan 20%. Begitu cash kita jualannya hanya untung 10%, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Nah, saya mau jadi kadang-kadang teman-teman itu nggak pede sih ya, nggak pede. Kadang-kadang berpikir lah saya mau untungnya idealis, harus sekian. Sekarang teman-teman nggak usah harus jual banyak, nggak harus jual keuntungan tinggi, yang penting jualnya cepat dan langsung dapat cash. Ini yang penting sekarang untuk kesehatan usaha. Kalau kepingin progres dari perusahaan kita, dari usaha yang kita jalankan, dari bisnis yang kita jalankan naik, progresnya fokus kepada jual cash. Ini untuk pemula, perhatikan ini ya. Dari fokus kepada jual cash. Memangnya kredit nggak boleh? Boleh, cuman ada strategi khusus. Untuk pemula jangan main kredit, jangan main konsinyasi. Ini saya tekankan betul. Itu ya. Jadi apalagi kadang-kadang tertarik mensuplai ya usaha-usaha besar, misalkan masuk swalayan atau minimarket yang kita harus suplai produk terlebih dahulu, baru kemudian 3 bulan baru dibayar. Sudahlah, mending pasarkan sendiri dengan strategi yang penting dapat duit cash. Untungnya cuma 5%, yang penting cash. Ini untungnya cuma sekian persen, yang penting cash pokoknya. Itu ya. Jadi fokusnya adalah cash. Ini kondisi kita, kondisi ekonomi yang yang kurang secara umum kurang bagus seperti ini, kita harus sikapi. Itu ya, kita harus sikapi dengan bijak, dengan cerdik gitu ya, dimana kita utamakan adalah penjualan secara cash, hindari yang namanya konsinyasi, hindari yang namanya mengutangkan, hindari yang namanya mengkreditkan. Terus untung sedikit nggak apa-apa gitu ya, yang penting dapat cash. Dan pastikan untuk stok produk kalau teman-teman, atau untuk produksi produk, pastikan 80% itu ya, 80% adalah dialokasikan untuk produk-produk fast moving. Untuk produk-produk yang penjualannya agak lambat, kurangi itu ya, mending dimaksimalkan kepada produk yang fast moving. Agar apa? Agar cash flow-nya cepat, agar dana mengendapnya tidak terlalu banyak.
Itu teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali buat teman-teman pahami. Jangan sampai nanti usaha baru yang baru berkembang karena saking banyaknya itu ya, saking banyaknya orang yang dikonsinyasi, akhirnya malah ambruk duluan karena kehabisan modal. Itu teman-teman. Jadi karena banyak sekali ya yang mengeluh, waduh mau usaha enggak konsinyasi, enggak diterima produknya, konsinyasi modalnya kurang gitu kan. Ini maka tadi misalkan tapi kalau saya nggak konsinyasi nggak ada yang mau beli. Mudah kok sebenarnya teman-teman. Tidak setiap orang itu mau kalau kita mau cari, banyak kok orang yang mau katakanlah bayar cash. Misalkan ya, ketika konsinyasi pengambilan minimal 100 pieces misalkan. Itu ketika tidak konsinyasi harus bayar cash. Sudah Pak, Anda mau bayar beli 10 juga boleh, yang penting cash. Anda mau ambil 20 boleh, yang penting cash. Anda mau ini 10 enggak paketan, yang penting cash. Anda mau minta diskon boleh, yang penting cash. Jadi itu seperti itu teman-teman. Jadi kondisi seperti ini harus kita sikapi ya teman-teman. Perhatikan betul. Untuk pengusaha pemula khususnya adalah perhatikan agar mengutamakan penjualan secara cash, hindari konsinyasi. Oke ya teman-teman, ini pesan saya untuk diperhatikan betul kalau kepingin progres perusahaannya naik, agar usahanya semakin naik. Ingat, biaya operasional tidak bisa dibayar dengan profit yang hanya tulisan di kertas, tetapi biaya operasional harus dibayar dengan duit cash. Dan cash itu didapatkan dengan kita menjual secara cash, walaupun untungnya sedikit, yang penting putarannya cepat. Itu terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.